Shalom adik-adik sekolah minggu di rumah. Apa kabar hari ini? Pastinya semuanya sehat ya. Puji Tuhan. Adik-adik, seperti biasa, sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu, kita mau bersatu dulu. Lipat tangan, tundukkan kepala. Amin. Adik-adik, setelah adik-adik mengikuti ibadah online sekolah minggu hari ini, jangan lupa ya, adik-adik absen berupa foto atau video. Nanti dikirim ke wali kelas masing-masing. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu. Di sini kakak mau tanya, siapa yang cinta sama Tuhan Yesus? Pasti semuanya cinta sama Tuhan Yesus. Nah, kita mau nyanyi dengan judul lagu, Ku Jatuh Cinta Padanya. Kita nyanyi sama-sama ya. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi sambil mengumpulkan persembahan. Judul lagunya Cuit Cuit Dubidu Dam Dam Shalalalala. Ikutin gerakannya ya. Yuk. Cuit cuit dudidu dam dam, shalalalala. Cuit cuit dudidu dam dam, shalalalala. Karena
Selamat pagi adik di sekolah minggu. Karena tahun ini baru kita dapat bertemu. Karena itu Inang mengucapkan selamat tahun baru buat adik-adik sekolah minggu ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita semuanya sudah menyediakan Alkitab kita, karena itu kita buka dulu Injil Matius pasal yang ke-13. Kita akan membacanya nanti dari ayat 32 sampai 33. Hanya 2 ayat. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 32 sampai 33. Tapi ada baiknya Inang akan membacanya mulai dari 31 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan, dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Tetapi yang menjadi renungan kita tadi yaitu 32 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Tadi dikatakan di sini bahwa kerajaan sorga itu diumpamakan oleh Yesus dengan 2 gambaran, yaitu sawi dengan ragi. Dikatakan di sana bahwa biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil dari segala jenis biji-bijian. Kalau kita katakan ukurannya itu 1 mili, atau mungkin kita katakan itu 1/1000 gram, itulah kecil. Kalau boleh Inang katakan, pernah nggak kita melihat opung kita, mama kita, kakak kita memegang jarum pentol itu? Kita lihat kepalanya itu sangat kecil. Karena kecilnya itu kita lihat seperti itulah digambarkan biji sesawi itu. Sungguh luar biasa kan? Tapi dikatakannya di sini walaupun kecil ketika ia ditanam berkembang. Ukurannya dikatakan 2 sampai 3 meter. Bahkan diceritakan tadi karena besarnya dia 2 sampai 3 meter, tingginya dia, maka bersaranglah di sana burung-burung. Nah, adik-adik sekolah minggu, ketika Allah menggambarkan biji sesawi, kerajaan surga itu juga seperti itu. Yesus sendiri juga memberitakan Injil itu, yaitu mulai dari yang sederhana, mulai yang kecil. Dia itu memberitakan Injil, yaitu dari desa ke desa. Bukan seperti kita ini naik mobil, tetapi dia jalan kaki. Coba kita bayangkan, jalan kaki Yesus memberitakan Injil dari desa ke desa. Tetapi di sana di dalam memberitakan Injil itu pun kepada orang Yahudi, itu belum tentu mereka percaya. Banyak mereka yang tidak percaya, hanya mendengar. Lalu dikatakan juga kita lihat, murid Yesus hanya 12 orang, kan kecil kan, sedikit kan. Tetapi dampaknya ketika diberitakan dengan yaitu kesungguhan, Yesus mengatakan yang kecil tadi 12 orang murid Yesus itu, tetapi dampaknya luar biasa. Sekarang sangat banyak pengikut Yesus. Walaupun tadi dari sederhana memberitakan Injil, tetapi dari kesederhanaan itu, dari yang kecil itu, maka kita lihat sangat besar. Demikian juga adik-adik sekolah minggu.
Dalam memberitakan Injil itu tidak dikatakan harus berkuak-kuak, tidak. Tetapi diminta di sini dengan sederhana yang kecil. Contohnya umpamanya, ketika ada teman kita yang sakit, anak sekolah minggu, kita datang ke situ, kita berdoa. Itu sangat berdampak luar biasa, mengubah hidupnya. Karena apa? Kan dia mungkin berpikir begini, si Anu kawanku itu datang mendoakan saya ketika saya sakit. Dia selalu mengingat dari perbuatan kita yang kecil itu, dia jadi ikut melakukan perbuatan mendoakan ketika ada yang sakit teman kita, dia mendoakan. Kan dari yang sederhana mendoakan teman, maka dia terpengaruh melakukan itu, maka nanti banyak anak-anak sekolah minggu jadi tim doa. Itu sebabnya tadi kita diminta dari yang kecil dulu, sederhana dulu kita memberitakan Injil kerajaan sorga itu, maka akan sangat besar pengaruhnya. Dan demikian juga ada ilustrasi seperti ini. Seorang bapak mengajak anaknya ke danau. Lalu bapaknya itu mengambil batu yang kecil. Si bapak ini melempar batu yang kecil itu ke danau. Lalu gelombangnya luar biasa kan? Si anak tidak mengerti. Dia bertanya kepada bapaknya, "Pak, saya tidak mengerti apa maksudnya. Bapak mengambil batu melemparkan ke danau itu. Apa maksudnya, Pak?" Lalu bapaknya bercerita, seperti ini, "Kamu kan lihat tadi ketika Bapak melempar batu yang kecil, tapi gelombang air itu kan luar biasa," kata bapaknya. "Iya," katanya. Demikian juga kerajaan sorga itu kita memberitakan dari yang terkecil itu, tapi pengaruhnya luar biasa, gelombangnya luar biasa. Maka kita, walaupun kamu anak kecil, kamu melakukan itu dengan terang Injil, dengan firman Tuhan, dengan kesungguh-sungguhan, dengan kesederhanaanmu, maka nanti berita Injil itu akan meluas. Karena apa? Dia melihat, umpamanya kamu sudah melakukan kebaikan. Atau kita buat lagi contohnya, di rumah lah contohnya. Di rumah kamu menolong orang tua, kamu menyuci piring, kamu membereskan tempat tidurmu, baru kamu berdoa. Sesudah itu kan perbuatan yang kecil, tetapi itu akan berdampak. Ketika kamu nanti besar, kamu akan selalu ingat, saya diajari mama saya seperti ini. Kemanapun kamu pergi, itu selalu kamu ingat disiplin kamu, sehingga orang lain meniru kamu, meneladani kamu. Itu. Demikian juga kerajaan sorga itu. Kerajaan sorga itu pun dari yang terkecil maka besar. Seperti biji sesawi tadi. Itu kecil tetapi akan tumbuh menjadi besar 2-3 meter tingginya. Bayangkan, dari biji-bijian yang terkecil tetapi burung-burung akan bersarang di pohon itu. Dan demikian juga tadi dikatakan bahwa kerajaan surga itu juga digambarkan dengan ragi. Mungkin adik-adik sekolah minggu tidak kenal ragi, tetapi mungkin orang tua kita pernah melakukan membuat kue, atau mungkin donat lah kita katakan, donat. Orang tua kita membuat donat itu diambilnya tepung 1 kilo. Tapi ragi itu diambilnya kecil. Baru diaduk-aduk orang tua kita, sesudah diaduk-aduk, baru dibuatnya bulatan-bulatan, kecil bulatan-bulatan ini, tetapi sesudah digoreng itu akan mengembang. Kan luar biasa. Biji sesawi tadi kecil, dan demikian juga ragi kecil, tetapi luar biasa pengaruhnya di dalam kehidupan orang Kristen juga seperti itu. Kerajaan sorga itu pun seperti itu. Kecil dulu pertama dengan sederhana dilakukan oleh Yesus, tetapi sekarang kita lihat sampai sekarang Injil di mana-mana sudah tersebar di mana-mana. Tadi murid Yesus 12, tetapi sekarang murid Yesus luar biasa banyaknya. Itulah buah dari pekabaran Injil itu. Karena itu adik-adik sekolah minggu, walaupun kita kecil, kita lakukan dengan sederhana, tetapi dari kesederhanaan kita itu akan menjadi berdampak nanti di tengah-tengah keluarga, di lingkungan, atau di mana kita, ketika kita sudah dewasa nanti, maka kita menjadi pemberita Injil di dalam kehidupan kita, maka kerajaan surga itu pun tidak harus yang besar duluan kita pikirkan, yang besar-besar jangan. Yang kecil dulu, dari yang kecil akan menjadi besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Dan
Inang yakin adik-adik sekolah minggu akan mampu menjadi pewarta kerajaan sorga, yaitu melakukan perbuatan yang kecil di rumah dulu, baru di sekolah, sesudah di sekolah, di lingkungan di mana ada adik-adik kami, tim bertempat tinggal, maka nanti mereka melihat dari tindakan kita, oh itu murid Yesus. Dari mana mereka tahu murid Yesus? Dari tindakan kita, dari perbuatan kita, tutur kata kita. Karena itu kita harus melakukannya itu dari kehidupan kita ini, maka orang lain akan melihat bahwa melalui kita wajah Yesus ada di dalam tindakan kita. Oke? Ya. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan memampukan adik-adik sekolah minggu menjadi pemberita Injil, menjadi pewarga, menjadi pewarta kerajaan sorga. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat firman hari ini. Biarlah Tuhan yang menguatkan dan memberikan roh hikmat kepada anak-anak sekolah minggu. Sehingga mereka mampu memberitakan Injil di mana mereka berada. Kami yakin dan percaya Tuhan, melalui tindakan mereka, maka kerajaan surga akan tersebar di seluruh dunia melalui perbuatan baik. Bantu mereka dan kuatkan mereka. Demikian juga orang tua mereka. Berkati semuanya Tuhan, berikan kesehatan supaya mereka selalu mendampingi anak-anak mereka. Supaya anak-anak yang Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing menjadi anak-anak yang diberkati. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami yakin dan percaya Engkau mengampuni kami dari segala dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, salam. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap menjaga kesehatan. Oke, dah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tadi sudah dengar firman Tuhan sama Inang Pendeta. Sekarang waktunya dengar firman Tuhan sama Kak Meta. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Bagaimana sih sikap berdoa? Tapi ada lagunya kan? Kakak kita nyanyi sama-sama ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, walaupun kami saling berjauhan ya Tuhan, kami tetap bersyukur karena kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan dengar firman-Mu. Dengarlah doa kami yang tidak sempurna ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin adik-adik. Nah, buat adik-adik yang sudah bisa baca Alkitab, jangan lupa siapin Alkitabnya. Yang belum bisa baca, dengerin Kak Meta ya. Kita firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil apa? Masa lupa sih, tadi udah sama Inang Pendeta, masa udah lupa? Iya, Injil Matius Kak. Ya, kita ambil ya dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 35. Tapi Kak Meta hanya akan bacakan dari pasal 13 ayat 31 sampai 33. Bunyinya seperti ini adik-adik. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga
burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Yang ketiga, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Oke, sudah? Ya adik-adik, jadi Tuhan Yesus itu ingin menceritakan tentang hal kerajaan surga, di mana kerajaan surga itu isinya tentang damai, sejahtera, sukacita, dan kasih. Ya, terus kenapa Tuhan Yesus sih cerita tentang kerajaan surga harus pakai perumpamaan? Dan apa sih perumpamaan itu, Kak? Buat yang tidak tahu, Kakak jelaskan sedikit ya. Jadi, kenapa Tuhan Yesus bercerita tentang perumpamaan? Supaya orang-orang yang mendengar firman Tuhan itu lebih memahami tentang firman yang ingin disampaikan Tuhan Yesus. Perumpamaan itu apa, Kak? Perumpamaan itu cerita tentang kehidupan sehari-hari adik-adik. Cerita sederhana tentang kehidupan sehari-hari yang nyata, yang memiliki makna yang dalam. Nah, seperti yang ingin disampaikan Tuhan Yesus melalui perumpamaan biji sesawi dan ragi. Dua perumpamaan itu menceritakan tentang dua orang dalam kehidupan sehari-hari, yaitu petani dan seorang ibu. Iya adik-adik. Nah, kakak akan menceritakan tentang biji sesawi dulu nih. Perumpamaan Tuhan Yesus tentang biji sesawi. Siapa yang sudah pernah lihat biji sesawi? Loh, nih contohnya adik-adik kakak kasih lihat. Biji sesawi ini seperti ini kecilnya. Kecil banget tuh. Adik-adik lihat nggak? Udah kelihatan. Nih, lihat adik-adik biji sesawinya. Kecil banget satu biji gini adik-adik. Kalau dibandingkan biji-biji untuk sayuran buah-buah yang lain, dia yang paling kecil adik-adik. Tapi tahu nggak? Kalau dia dirawat, disiram, dia akan bertumbuh besar terbalik seperti ini. Ya, besar banget kan? Iya, saking besarnya jadi tempat tinggal buat burung-burung adik-adik. Nah, dibandingin yang lain, dia paling besar pohonnya. Bandingin sayur-sayuran yang lain, padahal bijinya paling kecil. Nah, terus apa sih Kak yang ingin disampaikan Tuhan Yesus melalui firman Tuhan melalui dengan perumpamaan biji sawi itu? Nah, Tuhan Yesus itu yang menyampaikan agar adik-adik memelihara hal yang kecil yang Tuhan Yesus percayakan kepada adik-adik supaya adik-adik pelihara dari kecil sampai dewasa. Contohnya itu adik-adik berbuat baik, adik-adik menjadi anak yang baik untuk orang tua, adik-adik menjadi anak yang baik di sekolah, tidak berantem, tidak melawan orang tua. Nah, itu hal yang berbuat baik yang ini Tuhan Yesus minta pada adik-adik untuk pelihara. Yang kedua itu Tuhan Yesus ingin adik-adik memiliki sifat mau berbagi dengan sesama. Dengan adik-adik mau berbagi dengan sesama, kita akan menciptakan damai sejahtera. Iya. Jadi kalau misalnya adik-adik punya mainan, adik-adik mau bermain bersama temannya, adik-adik mau berbagi. Jadi sama-sama bermain. Atau adik-adik punya permen, adik-adik mau ngasih sama abangnya nggak punya atau adiknya nggak punya, adik-adik kasih ke mereka. Karena adik punya 3, mereka nggak punya. Ya, itu. Yang poin ketiga itu Tuhan Yesus pengen adik-adik mau menolong orang lain, membantu mama papa, mau membantu kakaknya. Kalau misalnya ada adik yang merasa aku masih kecil kak, aku bisa bantu apa? Ya adik-adik bisa bantu doa. Kalau misalnya nih mamanya lagi sakit, Tuhan Yesus, mamaku lagi sakit, sembuhkan ya Tuhan Yesus. Atau yang sudah bisa membereskan mainannya, atau mungkin yang sedikit lebih besar,
dia membantu untuk menyapu. Nah, itu tiga hal kecil yang Tuhan ingin percayakan kepada adik-adik sekolah minggu. Terus Kak, perumpamaan tentang ragi. Adik-adik tahu tentang roti? Pernah makan roti? Iya. Adik-adik tahu nggak? Supaya roti itu mengembang besar, itu perlu ragi adik-adik. Ragi itu kalau bikin roti, tepungnya banyak. Terus pakai air. Terus pakai gula. Gulanya misalnya 5 sendok. Raginya cuma 1 sendok. Padahal raginya cuma sedikit, tapi dia memiliki dampak yang besar. Nah, seperti itu ya yang ingin disampaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pengen adik-adik seperti ragi. Adik-adik memiliki dampak yang luar biasa untuk orang-orang sekitarnya. Tuhan Yesus nggak perlu adik-adik berkoar-koar, "Hei, saya Kristen." Tidak perlu. Dengan sikap adik-adik yang 3 hal tadi, orang-orang sekitar adik-adik tahu adik-adik ini pasti pengikutnya Tuhan Yesus, karena dia mau menolong orang lain, dia penuh kasih, dia mau berbagi. Cukup itu yang ingin Tuhan sampaikan kepada adik-adik. Nggak perlu adik-adik memamerkan siapa adik-adik. Dengan sikap adik-adik itu sudah menunjukkan kalau adik-adik adalah anak-anak Tuhan Yesus. Yeay, good job adik-adik. Nah, sudah sedikit dengar firman Tuhan tentang 2 perumpamaan. Kakak cuma pengen menyampaikan untuk menjadi hal yang besar dimulai dari hal yang kecil. Ya, kalau mau jadi pintar ya harus belajar dulu. Mau jadi dokter, kalau jadi dokter nggak belajar, nggak bisa. Itu yang pengen Tuhan sampaikan. Adik-adik akan menjadi besar dimulai dari hal kecil. 3 hal penting tadi yang ingin Tuhan ingin percayakan kepada adik-adik, dititipin. Kamu pelihara ya 3 hal tadi sampai dewasa ya. Jadi adik-adik akan menjadi orang yang sangat besar ya. Nah, jika adik-adik dari kecil sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus dari kecil, terus ketika adik-adik sudah menjadi besar dan dewasa, kakak yakin dan percaya bahwa kehidupan adik-adik akan selaras, akan sejalan, tidak menyimpang dari firman Tuhan. Ya adik-adik, terus adik-adik akan memiliki dampak yang luar biasa untuk orang-orang di sekitarnya. Nah adik-adik, kita sudah dengar-dengaran firman Tuhan dengan Kameta. Sekarang kita akhiri dengan doa. Sebelum itu kita nyanyi lagi ya. Oke, tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Kita berdoa sama-sama ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah dengar-dengaran tentang firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau melakukan hal-hal kecil yang Tuhan Yesus percayakan kepada kami, agar kami dapat memeliharanya sampai kami nanti dewasa, supaya kami memiliki dampak dan manfaat yang besar kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Ampunkan setiap dosa kami Bapa, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin adik-adik. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah.